Yang saya hormati Ibu Dispa Lidiana Handayani selaku dosen pengampu Mikro Ekonomi Islam, dan perkenalkan saya Septia Sufatumuna dengan NIM 22302260 akan menjelaskan materi pertama, yaitu kurva pergerakan harga dari mekanisme pasar. Sebelum kita memasuki kurva ini, kita akan membahas atau kita akan mengenali huruf-huruf yang ada dalam kurva tersebut. Yang pertama yaitu huruf G, di mana artinya demand, permintaan konsumen, sedangkan S supply atau penawaran produsen. Q ini adalah jumlah, P ini adalah harga. Sedangkan titik tengah di sini adalah titik equilibrium, yang artinya ini antara kesepakatan antara penjual dan pembeli. D di sini ada D1. D1 ini artinya turun. Sedangkan D0 ini adalah tetap. D2 ini adalah naik. Sedangkan di sini ada S. S ini adalah supply atau dari penawaran dari produsen. S ini adalah naik. Ini tetap. Dan S1 ini adalah turun. Di sini kita akan membahas tentang titik U, di mana titik U ini adalah supply-nya naik dan demand-nya naik, sehingga harganya itu naik juga. Contohnya seperti sapi atau hewan kurban. Hewan kurban yang dijual pada hari akan memasuki Idul Adha. Jadi kan itu kan maksudnya yang jualan banyak dan yang pembelinya atau peminatnya itu banyak, sehingga harganya naik. Jadi di sini termasuk titik U. Sedangkan yang titik selanjutnya yaitu titik E, di mana antara supply-nya tetap dan demand-nya ini tetap. Jadi harganya juga tetap. Contohnya seperti tiket kereta pada hari biasa. Jadi peminatnya dan konsumennya, peminatnya dan produsennya itu tetap, harganya juga tetap. Selanjutnya yaitu titik Q. Titik Q ini supply-nya turun dan demand-nya turun. Jadi harganya juga turun. Contohnya seperti buah kaldu, atau buah itu kecil, buahnya kecil, kayak rasanya tuh kayak jengkol. Peminatnya sedikit, dan peminatnya sedikit, barangnya banyak, jadi harganya turun. Sekian penjelasan dari materi pertama, yaitu kurva pergerakan harga dari mekanisme pasar. Selanjutnya saya akan membahas soal kedua mengenai tadlis dan tagrir. Tadlis ini dalam bahasa Inggris uncertain to one party. Sedangkan tagrir dalam bahasa Inggris uncertain to both party. Tadlis dan tagrir ini bisa karena kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahannya. Tadlis adalah penipuan oleh salah satu pihak, yaitu yang ditipu adalah penjual, yang menipu adalah pembeli. Makanya disebut uncertain to one party, karena dalam Islam sangat mementingkan keadilan. Contohnya, penipuan dalam sisi kualitas itu seperti timbangan. Dalam kita membeli ikan di pasar, timbangannya itu ditekan dengan tangan sehingga timbangannya seolah-olah pas atau lebih bahkan. Sedangkan contoh dalam segi kuantitas, contohnya barang cacat dalam pembelian online, tidak sesuai entah dari ukurannya, dari segi bahannya, bahkan tidak sesuai dengan deskripsi yang dijelaskan. Selanjutnya, penipuan dalam segi waktu penyerahan. Contohnya ini sering terjadi oleh tukang jahit, janjinya 3 hari sudah jadi, tapi mau diambil udah 1 minggu aja belum jadi, bahkan baru dipotong kainnya. Selanjutnya dalam segi harga, contohnya
Batu aki pada tahun beberapa itu batu aki sedang jadi favorit, jadi harganya sampai berjuta-juta, bahkan ratusan juta. Padahal itu cuma batu biasa yang diasah dari sungai. Selanjutnya takdir dari asal kata yaitu goror atau ketidakpastian. Istilah lainnya yaitu goror itu kondisi di mana kedua belah pihak tidak tahu. Jadi tidak tahu semua antara pembeli ataupun penjual. Contohnya dalam segi kualitas yaitu panenan yang belum jadi dibeli secara borongan. Contoh kualitas itu seperti sapi yang masih ada dalam kandungan, sehingga kita tidak tahu sapi itu cacat atau bahkan seperti apa. Baik, demikian tadi penjelasan materi dari saya mengenai UAS Mikroekonomi Islam. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.